Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afi Susana, NRP 007, dari kelas 2 IT. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan atau juga mereview hasil dari pekerjaan proyek akhir semester 2 ini. Sebelum itu, di sini saya akan menunjukkan saya di sini menggunakan database yaitu dengan nama skin_store. Nah, pada database ini saya mencantumkan beberapa tabel-tabel yang nantinya akan berelasi satu sama lain. Nah, di sini ada tabel barang, ada tabel admin, ada tabel faktur underscore pesanan, ada pelanggan, ada pemasokan, dan juga staff. Nah, nantinya setiap tabel ini pasti akan mempunyai relasi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, setelah itu di sini saya akan menunjukkan kode program yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan beberapa folder dan juga pastinya ada beberapa file. Yang pertama, di sini saya akan menunjukkan dari folder INC. Nah, fungsi dari folder INC ini yaitu tempat untuk menggabungkan antara database yang sudah saya buat tadi dengan eh, fungsi-fungsi lain yang berhubungan untuk melakukan CRUD suatu data. Seperti itu. Selain itu, di sini juga pastinya ada bagian register untuk pengguna meregistrasi datanya. Setelah itu pasti akan masuk ke halaman login. Nah, di halaman login ini yang nantinya untuk eh, lebih detailnya siapa saja yang bisa menggunakan. Nah, di sini saya menggunakan dua tabel. Jadi yang bisa mengakses CRUD itu ada dua tabel, yaitu tabel staff dan admin. Nah, jadi nanti eh, staff akan mengisikan datanya melalui admin. Nah, admin sendiri yang nantinya akan memberikan informasi kepada staff bahwa yang bisa digunakan untuk login yaitu saya di sini menggunakan email dan juga password. Selain itu, setelah berada di halaman login, akan lanjut ke beranda. Nah, di sini yang akan menyesuaikan. Jika email yang dimasukkan itu email yang tercantum dalam tabel admin, maka yang akan muncul selanjutnya itu beranda atau dashboard dari admin. Nah, selain itu di sini ada juga beranda staff. Nah, jika loginnya menggunakan email staff yang sudah tercantum dalam database tadi, maka akan dilanjutkan ke beranda staff ini. Nah, pada beranda staff, tampilannya tidak sama seperti beranda yang dipegang oleh pemilik, karena ada beberapa perbedaan penggunaan berandanya. Nah, selain itu, di sini juga selanjutnya pasti ada view dari admin sendiri. Nah, view dari admin sendiri itu kita bisa membuat atau menambahkan data, bisa juga membaca data tersebut, bisa mengupdate datanya atau mengedit datanya, dan juga bisa mendelete data tersebut. Nah, selain itu, setelah membuat tampilannya, otomatis kita membutuhkan fungsi-fungsi untuk menjalankan si data tersebut. Jadi, setelah data dimasukkan, maka akan diolah melalui fungsi ini. Nah, di fungsi ini juga pastinya ada fungsi-fungsi yaitu untuk menambahkan data, ada juga fungsi untuk mengupdate data, ada juga untuk mendelete, dan pastinya yang awal tadi ada fungsi untuk login. Nah, login di sini, nah selain itu di sini juga pastinya ada login karena pada saat masuk si admin dan si staff itu datanya akan diolah di sini, akan di verifikasi di fungsi ini. Jika data sudah sesuai, maka bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan salah satu dari fungsi menambahkan data. Nah, ini salah satu fungsi yang sangat penting, itu pastinya di bagian ini. Karena jika di sini tidak dituliskan insert into, maka data itu tidak akan bisa dimasukkan. Untuk data-data yang lain juga penting, karena jika ada kesalahan sedikit pun atau ketidaksesuaian, maka data yang dimasukkan itu gagal. Sama juga seperti yang lain juga seperti itu, kurang lebihnya sama. Nah, selain itu di sini ada fungsi untuk edit. Nah, fungsi untuk edit ini
Kuncinya ada di sini, yaitu di update. Nah, eh, jika kita tidak menggunakan update, otomatis data tidak akan terupdate. Tapi kita juga harus menyesuaikan variabel-variabel yang ada di sini. Jadi kalau misalkan variabelnya juga tidak sesuai, maka ya data tersebut tidak akan masuk, tapi akan ditampilkan field seperti itu. Di sini juga ada delete. Nah, delete di sini itu cukup simpel karena hanya berpatokan pada kode pemasokan atau primary key yang ada di setiap tabelnya. Nah, selain itu di sini juga ada destroy. Nah, destroy ini yang nantinya juga bisa digunakan oleh pengguna, yaitu untuk logout atau ada fungsi-fungsi lainnya seperti itu. Nah, selain itu di sini juga ada folder upload. Nah, untuk folder upload di sini itu fungsinya untuk menyimpan data gambar yang dimasukkan oleh admin ataupun staff pada bagian website. Jadi, gambar yang dimasukkan oleh admin dan staff akan ditampung dalam folder upload ini. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa tampilan dari ADD staffnya yang tadi. Terus juga di sini ada untuk membacanya tuh saya namakan admin, barang, faktur, dan lain sebagainya karena hanya untuk menampilkan data-data dari tabel tersebut. Di sini bagian delete-nya juga ada tampilan tersendiri. Nah, selain itu, di sini ada faktur. Faktur ini yang berbeda dari tabel-tabel lain karena menggunakan join. Karena pada tabel faktur ini banyak sekali relasi yang berhubungan dengan tabel lain. Jadi, ada perbedaan sedikit di bagian query-nya. Nah, pada bagian faktur ini nantinya saya menambahkan salah satu fitur lagi, yaitu untuk mencetak struk pembelanjaan tersebut. Jadi di faktur ini kurang lebih mirip dengan struk belanja yang biasanya kita dapat setelah melakukan pembelian barang. Nah, ini tampilan dari nanti kalau misalkan mau menampilkan struknya. Sekian untuk penjelasan mengenai kode programnya. Di sini saya akan menunjukkan hasil website yang sudah saya buat. Nah, pada bagian ini bagian login. Nah, untuk register, bagi admin itu nanti akan diberikan tersendiri bagian untuk menambahkan si adminnya. Atau di sini saya akan menunjukkan bagian register. Nah, ini bagian register dari admin nantinya. Kalau misalkan eh, yang dimilikin itu hanya link untuk register, kita tetap bisa lanjutin ke login. Nah, jadi di sini kita bisa login. Login di sini yang akan nantinya menyesuaikan untuk halaman selanjutnya. Jadi di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu em, data dari admin. Nah, di sini karena saya tadi menggunakan data yang terdapat dalam tabel admin, maka otomatis akan diarahin ke beranda si adminnya. Jadi di sini admin bisa mengelola datanya sendiri. Nah, admin ini bisa mengelola semua datanya yang sudah saya jelaskan tadi, bisa mengelola semua CRUD dari setiap tabelnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan satu persatu. Di sini ada tabel admin. Nah, pada tabel admin ini berguna untuk menyimpan data dari berbagai admin. Kan setiap uh, toko mungkin bisa mempunyai beberapa cabang. Nah, jadi admin itu bisa menambahkan nanti nama store-nya yang akan menyesuaikan pada bagian ini. Jadi jika misalnya contoh, saya menginputkan data yang berbeda.
Di sini saya mencontohkan untuk admin yang berbeda. Nah, maka di sini setelah admin memasukkan datanya, di sini akan di-save otomatis dan di sini juga bisa kita cek apakah data tersebut sudah benar. Nah, ternyata admin tadi itu sudah benar, jadi otomatis akan masuk ke halaman atau beranda dari si admin ini. Nah, di sini nantinya di bagian stroke, jika yang dimasukkan itu menggunakan nama store yang ini, maka yang akan dicetak pun juga akan menggunakan store ini. Jadi, store name ini yang akan nantinya ada di setiap halaman dari em, yang dipilih itu. Nah, di sini juga bisa melakukan edit data jika ada data yang kemungkinan salah atau kurang. Nah, di sini tadi saya ada salah penulisan di bagian email. Tadi Anita, sekarang diubah jadi Anggita. Nah, data bisa berubah secara otomatis. Nah, di sini juga ada fungsi untuk mendelete datanya. Di sini saya coba delete. Nah, datanya berhasil. Jika ingin kembali bisa langsung klik dashboard ini. Nah, tabel yang kedua di sini ada tabel staff. Di sini ada tabel staff itu sama saja. Fungsinya itu untuk CRUD juga bisa menambah, membaca, update dan juga delete data. Di sini saya coba. Data akan otomatis masuk dan juga bisa diedit juga. Dan juga bisa pastinya bisa di-delete. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya bisa juga, jadi mungkin pada saat ada di menu data staff, kita mau ke data pelanggan, kita juga bisa berpindah halaman yaitu melalui navbar yang sudah tersedia. Ini pelanggan. Coba kita masukkan untuk data pelanggannya. Data masuk, juga bisa pastinya juga bisa diedit. Ini F-nya saya ubah ke F huruf besar. Nah, data sudah berubah dan juga pastinya bisa di-delete. Di sini saya mencontohkan lagi data barang. Nah, pada bagian data barang itu juga sama saja. Data sudah masuk, pastinya juga bisa diedit dan di-delete. Tapi saya di sini hanya bisa coba misalkan saya ubah gambar. Nah, dan juga pastinya bisa di-delete. Ini juga data data pemasukan, pemasukan sama, kurang lebih sama seperti data-data yang lain.
Harga di sini saya tidak memunculkan harga satuan karena harga satuan nantinya akan muncul di bagian uh, barang tadi. Selanjutnya di sini yang terakhir ada faktur pesanan. Nah, di bagian faktur pesanan ini itu yang mempunyai relasi. Jadi tadi dari tabel admin saya mengambil nama store yang sudah ada dan di sini juga ada staffnya, nama pelanggannya juga. Nah, di bagian nama pelanggan ini jika pemesan itu sudah menerima langsung barangnya atau barang yang mereka beli itu sudah ready, maka tidak akan dicantumkan nama pelanggan. Tapi buat pelanggan yang masih memesan dan barangnya itu belum ready atau istilah sekarang itu masih pre-order terlebih dahulu itu namanya akan dicantumkan di sini. Karena di sini sistem informasi yang saya buat itu fokus ke pembelian secara offline. Nah, di sini nama barang yang sudah ada. Nah, data otomatis akan masuk dan juga pastinya bisa diedit. Di sini saya akan menunjukkan yang fitur yang berbeda. Jadi di sini saya menambahkan fitur untuk mencetak struk. Nah, di sini saya coba pencet. Jadi di sini atas nama pelanggan Alfian dengan pembelian 2 buah micellar water, di sini saya akan coba untuk cetak. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini ada nama toko, alamat toko, dan staf yang sedang bekerja pada saat itu. Terus juga nama pelanggan yang membeli secara pre-order. Nah, di sini barangnya ada micellar water Garnier 50 ml dengan jumlah barang 2, harga satuannya 14.900 dan harga totalnya 29.800. Nah, di sini juga setelah dijelaskan, pengambilan barang bisa diambil setelah 2 minggu pemesanan dengan membawa bukti pembayaran karena biasanya barang secara pre-order itu kurang lebih dalam jangka waktu 2 minggu sudah datang. Gitu. Sekian dari penjelasan dari bagian admin. Sekarang saya akan berpindah yaitu di bagian jika kita login melalui email yang digunakan oleh staff. Nah, otomatis akan masuk ke beranda atau dashboard dari staff sendiri. Nah, di sini ada identitasnya juga. Bedanya ada bagian yang tidak dapat diakses oleh staff itu admin. Admin ini staff hanya bisa membacanya saja, jadi tidak bisa menambahkan, tidak bisa menghapus, mengedit dan lain sebagainya. Di sini juga data staff. Nah, di data staff ini sama seperti yang lain juga, sama seperti yang tabel admin maksudnya. Di bagian pemasukan juga sama. Nah, di bagian data barang ini yang bisa dikelola oleh si staffnya. Nah, ini bagian faktur. Jadi juga bisa tetap juga bisa mencetak, terus juga bisa mengedit pastinya, dan juga bisa mendelete. Saya coba delete. Nah, mungkin itu saja kalau untuk dari sisi staff, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.